Oke, halo Kak Kori. Kak Kori kita itu dulu ya, baca apa tentang homework dulu ya. Homeworknya boleh dibaca Kak Kori. Bahas tentang homework dulu ya. Nggak ada suaranya Kak, suaranya. Kak Kori boleh dibaca nih. I am eating and drinking in the kitchen. We are playing guitar in our room. Ini boleh dibaca nggak Kak? Homeworknya? Nggak tahu aku kenapa nggak ada suaranya. Kamu gimana settingannya? We are playing in the kitchen. There are reading book. Ya, aku nggak tahu Kak, gimana Kak nggak ada suaranya. Karena suara aku ini udah, kamu bisa dengar suara aku nggak? Coba live dulu, keluar dulu nanti masuk lagi deh. There are TVs. Ya, coba suaranya Kak. Kamu coba bersuara. Coba kamu bersuara ada nggak? Coba kamu bersuara. Oke, kita mulai aja ya.
Jadi ini materinya adalah simple present tense ya. Definisinya, simple present tense is a tense that is used when an event is taking place at the moment or an event that occurs repeatedly. Oke, kita mulai ya. Masuk definisi. Simple present tense. Simple present tense is a tense that is used when an event is taking place at the moment or an event that occurs repeatedly habit. These tenses is the most frequently used tense in English. Jadi simple present tense ini ya adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang terjadi. Ya, ketika suatu kejadian sedang terjadi. Jadi ini termasuk kebiasaan. Nah, tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Formula untuk membentuk tenses ini ya ada formulanya. The basic form of the verb or verb one is usually used. Jadi menggunakan bentuk dasar ya atau kata kerja pertama. Except for third person pronoun, kecuali kata ganti orang ketiga. Verb 1 ditambahkan s atau es ya. Kemudian ini ya, formula yang digunakan. Ketika subjeknya adalah I, you, we, dan they, maka verbnya itu tidak perlu ditambahkan es ya. Tetap bentuk pertama. Go. Kemudian the rest of the sentence-nya to the school by bus. Ketika subjeknya adalah she, he, dan it, maka verbnya harus ditambahkan es, goes, ya, to the school by bus. Jadi kalau subjeknya plural, jamak, lebih dari satu orang, tidak perlu ditambahkan es. Jika subjeknya tunggal, ya perlu ditambahkan es. Formulanya ya untuk to be, jadi kalau ada kata kerjanya ya bisa pakai tambahan es atau s. Tapi kalau tidak ada kata kerjanya, maka ini ya, jadi subjek I itu ada digunakan, to be-nya menggunakan am, you, we, they-nya, kalau subjeknya you, we, dan they, maka to be-nya adalah are. Ketika subjeknya he, she, it, maka to be-nya adalah is. Jadi kalau subjeknya terdiri lebih dari satu, maka menggunakan to be-nya adalah are. Ketika subjeknya terdiri dari satu orang, maka menggunakan is. Kalau I itu selalu bersama am ya pasangannya. Nah, untuk interrogative sentence, formula yang digunakan adalah ini ya. Interrogatif pertanyaan ya. Jadi kalau I, you, we, dan they, kalimat tanyanya menggunakan do. Tapi kalau he, she, it, selalu menggunakan does. Jadi kalau subjeknya lebih dari satu, menggunakan do. Ya, begitu kalau subjeknya kurang dari satu orang atau hanya satu orang, maka menggunakan does. Nah, kalau kalimat pertanyaan juga pakai do dan does, tapi kalau kalimat negatif,
do not, dan does not. Dia tinggal ditambahkan not. Yang kelima ya, bisa dilihat dari materi ya, formulanya. Ya, jika the spelling form, ya ejaannya, the spelling form of verbs in the third person, jika kata kerjanya ya, bentuk kerja, bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, ya jika she, he, it, itu tergantung ya dari akhiran kata kerja verb tersebut. Ya. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, ss, atau z, maka tambahkan es. Seperti yang contohnya adalah go menjadi goes, catch menjadi catches, was menjadi wasses, kiss menjadi kisses, box menjadi boxes, dan fix menjadi fixes. Ya. Yang selanjutnya, kalau kata kerjanya berakhiran konsonan, ditambahkan y, maka y-nya ini perlu dihilangkan ya. Kemudian ditambahkan ies. Jadi carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, marry menjadi marries. Ya. Kalau kata kerjanya berakhiran vokal ditambahkan y, maka cukup ditambahkan s. Contohnya adalah play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Bentar. Oke ya, ini adalah contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, ya, jadi simple present tense ini bisa digunakan untuk menunjukkan kejadian berulang ya, yang berlangsung saat ini. Contohnya adalah I take the motorcycle to the office. Aku ya pergi ke kantor menggunakan sepeda motor. Di sini karena subjeknya adalah I, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan S. The train to Bekasi leaves every hour. Nah, karena subjeknya adalah the train, termasuk kata benda, maka kata ganti yang tepat, pronounnya adalah, subjek pronounnya adalah it ya. Jadi it di sini, kata kerjanya bisa ditambahkan es. Ya. The train to Bekasi leaves every hour. George sleeps 7 hours every night during the week. George, ya kata gantinya adalah George ini kan benda. Nama orang itu termasuk benda. Maka di sini kata ganti orang ketiga tunggalnya adalah he. Jadi sleep-nya ditambahkan s. Ya. George sleeps 7 hours every night during the week. Kemudian to show a fact. Juga untuk menunjukkan suatu fakta.
Ya, the President of Indonesia is Joko Widodo. Jadi Presiden Indonesia adalah Joko Widodo. A snake has no legs. Ya. Seekor ular tidak memiliki kaki. Jadi bisa menggunakan has ya untuk simple present. Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Indonesia memiliki 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Memiliki di sini bisa menggunakan has. Selanjutnya, simple present tense juga bisa digunakan untuk menunjukkan kebiasaan ya. Doni gets up early at 5 o'clock every day. Doni bangun setiap hari jam 5. Ya. Doni bangun lebih awal jam 5 setiap hari. John takes a bath twice a day. John mandi 2 kali sehari setiap hari. Every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Setiap tahun saat Lebaran, banyak orang ya, bepergian ke kampung halamannya. Nah, ini kemudian adalah jenis-jenis simple present tense sentences ya, dan rumusnya yang digunakan. Jadi simple present tense afirmatif atau kalimat positif, maka subjek ditambahkan verb atau verb dasar dan ditambahkan objek kalau ada verbnya. Kalau tidak ada verbnya maka menggunakan to be, dan to be yang tepat di sini adalah is, am, dan are. Subjek to be, is, am, are, dan objek. Kemudian simple present tense negatif ya, subjek negatif sentence, maka di sini bisa menggunakan don't atau doesn't, ditambahkan verb one, kemudian objek. Tapi jika tidak ada kata kerjanya, maka bisa menggunakan to be, ditambahkan not. Nah, kalau simple present tense interrogatif, maka do atau does-nya di awal kalimat ya. Ditambahkan subject, verb, one, dan object. Jika tidak ada verb-nya, maka bisa menggunakan to be. Ya, jadi to be-nya di awal kalimat, tambahkan subjek dan objek. Contoh kalimatnya. Contoh kalimat ya untuk simple present tense interrogative tense. Untuk kalimat pertanyaan. Does she read a Harry Potter book? Ya, apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Do they watch a new movie every day? Apakah mereka menonton sebuah film baru setiap hari? Do you play basketball every morning? Apakah kamu bermain bola basket setiap pagi? Jadi ketika di sini kalau melihat tadi rumusnya ya, karena subjeknya she maka menggunakan does, karena subjeknya they maka menggunakan do, karena subjeknya you maka menggunakan do. Selanjutnya example, ini kalau ada kata kerjanya ya, tadi kan membaca, menonton, bermain, ini semua kata kerjanya. Oke ya. Kemudian ini example of simple present tense interrogative ya. Untuk kalimat pertanyaan jika tidak ada kata kerjanya maka menggunakan to be. Dan to be yang tepat untuk Susi adalah is, to be yang tepat untuk you adalah are, to be yang tepat untuk they adalah are. Susi Pujastuti, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries,
Apakah Susi Pujastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan? Are you new to this English course? Apakah kamu baru di kursus bahasa Inggris ini? Are they football fans of Persija Jakarta? Apakah mereka penggemar sepak bola Persija Jakarta? Kemudian ini ya, example of simple present tense, afirmatif. Contoh kalimat atau tenses, simple present tense, positif. Jika tidak ada kata kerjanya, maka bisa menggunakan to be. Susi Pujastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. She reads Harry Potter books every day. They watch new movies every Sunday. Ya. Dan ini adalah contoh kalimat negatif, tidak ada kata kerjanya, jadi to be ditambahkan not. Susi Pujastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. She doesn't read Harry Potter books every day. They don't watch new movies every Sunday. Dan ini adalah time expression-nya ya. Time expression-nya adalah every day, month, every week ya, every month, every week, every year, always, sometimes, never, dan frequently. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari Kak Kori? Boleh kalau ada di di itu aja. Di chat, Zoom chat. Oke, kalau nggak ada, selesainya. Susah banget sih. Oke, kita pakai WA ya. Ya, apakah Susi Pujiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan? Coba. Iya, latihan soalnya exercise. Keluar dari Zoom. Keluar dari Zoom ya, Kak? Nggak kedengeran ya suaranya? Jauh, Kak. Jauh banget suaranya. Kamu coba pakai speaker. Kamu pakai speaker ya?